Ya berhenti. Meskipun ketika kamu mengupload tulisan terus di apa bukan dapat jempol tapi dapat jempol berbalik, dan berhenti dan jangan nulis karena jempol itu. Apalagi kalau sampai gara-gara jempol itu kita akhirnya berpikir pada AI. Jadi masalah kita menulis cerita kita buku itu ada yang menyelesaikannya dengan menulis pakai ChatGPT. Dia menulis cerpen, tolong bikinin cerpen tentang seorang suami yang kehilangan istrinya, yang mengenang istrinya adalah pecinta Sapardi, dan dia mendapatkan pencerahan dari istrinya dididikan, dan itu hasilnya lebih bagus. Terus wah ini kok kayaknya lebih bagus, aku postingnya, teman-temannya mau muji banget, ini lebih bagus dari kemarin loh. Nah kemarin itu tulisan aku sendiri yang tadi aku baca itu ya. Jadi tulisan GPT dipuji ke lingkungan, bagus loh dari kemarin lulusan ini. Akhirnya apa? Aku merasa apa? Wah, iya kalau aku nulis jelek ya. Ya ada GPT bagus. Besok lagi aku mau nulis lagi enggak? Enggak. Aku minta GPT lagi, aku posting lagi, dapat bagus lagi. GPT lagi dapat bagus lagi. Yang terjadi apa? Mentalku rusak. Aku sudah gak percaya pada diri sendiri. Dan itu gak hanya berlaku pada ketika aku menulis cerita. Ketika mental kita sudah rusak, pada hal lain pun mental kita akan rusak. Ketika aku sudah tidak percaya diri lagi, ketika besoknya aku diminta, kamu besok presentasi ya, bikin ngomongin tentang menulis. Kamu gak bikin presentasi tentang menulis, tapi kamu minta ChatGPT tolong bikinkan presentasi tentang menulis. Lalu ada presentasinya, tinggal download, udah besoknya kamu tinggal baca doang. Kamu nggak tahu apa yang mau kamu katakan, tapi kamu ikut aja apa kata ChatGPT. Wah bagus loh, kamu presentasinya bikin bagus. Makin hancur kan. Semakin kamu mendapat pujian, bukannya kamu semakin merasa bangga dengan dirimu, tapi dirimu semakin hancur. Karena orang lain tidak tahu lah itu bukan karyamu, tapi kamu tahu. Kamu bisa membohongi orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi diri sendiri. Berbeda dengan misalnya kamu nulis jelek ini, bisa lagi kamu nulis udah mendingan bagus, yang lebih sedikit udah ada yang jempol, bisa lagi makin bagus. Mungkin tulisanmu saat itu nggak sebagus tulisan ChatGPT, tapi ketika kamu berproses kamu bisa melebihi tulisan kamu, bisa melebihi ChatGPT. Karena apa? Karena tulisan ChatGPT itu standar. Sebagus-bagusnya tulisan ChatGPT itu tidak akan bisa mengalahkan kreativitas tulisan manusia. Karena ChatGPT tidak punya perasaan, ChatGPT tidak punya kesadaran, ChatGPT tidak punya kreativitas. Dia hanya belajar dari apa-apa yang sudah ada, algoritma sudah ada. Kemudian dia pelajari di situ dari bahasa. Dia hanya mempelajari bahasa, dia tidak mempelajari perasaan. Dia tidak mengerti bahwa sedih itu kayak apa, bahwa senang itu kayak apa, gembira itu kayak apa. Nah itulah mengapa besok kita akan mengupas soal AI. Itu nanti kita akan mendapat pemahaman bahwa bagaimana kita menggunakan akal imitasi ini dengan lebih bijak. Dan untuk teman-teman yang sudah menulis, dan aku percaya teman-teman semua sudah menulis, baik yang sudah kirim ke saya atau yang belum, boleh nggak aku minta tepuk tangan? Tepuk tangan. Jadi apa yang
Kita mau bikin antologi, oke ini bisa. Oke kita bikin antologi. Kita mau tema apa? Nanti kita sepakati. Kita tema apa? Agar antologi kita mempunyai satu tema yang apa ya, yang bisa disalurkan di dalam gitu. Mas gimana kalau temanya bebas? Boleh, itu bisa beragam. Boleh tergantung nanti apa. Nanti cerpen nanti mau dibatasi berapa ribu kata atau tidak dibatasi. Jangan-jangan nanti cerpen berapa 20.000 halaman. Wah, satu cerpenmu udah segini. Karena apa? Karena emang cerita pendek itu gak ada batasannya. Mas itu di media cerpen tidak boleh lebih dari 700 kata. Itu bukan batasan cerita pendeknya, itu batasan medianya. Medianya cuma punya ruang untuk segitu. Hanya cukup untuk 700 kata. Jadi kalau nanti kita bikin antologi, nggak usah dibatasi panjang halaman, tapi jangan panjang-panjang banget, ya. Karena namanya cerpen itu fokus pada cerita pendek. Kalau kita mau bikin antologi cerpen, kalau antologi novel belum ada. Kalau mau bikin antologi novel belum ada. Jadi kalau mau bikin antologi cerpen bisa. Kalau antologi novel bayangin ada 10 novel dalam satu buku. Oke. Untuk yang tadi aku bahas kupas, bahasnya teman-teman ada yang mau ditanyain, baik itu yang karyanya aku kupas maupun yang gak aku kupas, boleh tanya, boleh ngomong, boleh diskusi. Ada? Tentang yang tadi aku kupas, aku gak bisa bacain panjangnya gitu ya, tapi aku ambil gitu yang bisa bicarain. Ada? Gak ada? Atau malu? Atau takut? Ih, aku nanti ketahuan aku yang nulis itu, malu lah. Gak ada. Oke udah ya, kalau nggak ada ya, kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut ke materi cara gila menulis cerita sesi 4. Ketika menulis materi ini pun, aku bingung apalagi yang bisa bikin kita menjadi gila. Mari kita lihat. Slide berikutnya, cara gila menulis cerita sesi 4. Silakan ya. Nah, yang penting kita tahu dulu mengapa cara gila. Jadi, kamu nulis pakai cara yang aneh-aneh, cara itu, tetapi kita tidak tahu mana, artinya tidak tahu fungsinya buat apa. Kalau mau cara gila menulis kita tahu. Yang pertama, cara gila dilakukan untuk menjaga kemonotonan. Monoton kayak sama, udah biasa gitu-gitu melulu. Jangankan menulis cerita yang gitu-gitu melulu, membaca cerita yang gitu-gitu melulu bikin bosan. Nah gitu. Kalau kalian menulis cerita yang gitu-gitu melulu gak bosan, tolong perhatikan pembaca yang baca cerita kalian yang gitu-gitu melulu bosan gitu ya. Semacam itu akhirnya saya kepikiran, kalau cerita kita nggak bikin monoton, kita harus mempunyai cara-cara gila. Tapi ini nanti ini hanya untuk wawasan dulu, karena aku melihat teman-teman sebetulnya belum siap untuk kegilaan kita ini ya. Tapi ini bisa untuk pemahaman bahwa kita nggak harus menulis dengan cara-cara yang normal. Kalau ternyata kalian punya, ini ada loh kegilaan untuk menuliskan cerita dengan semacam ini, itu boleh. Bukan berarti kata Mas Hafiz saya belum sampai pada taraf ini, saya nggak berani, bukan. Tetapi ini jangan terlalu kalian pikirkan untuk membuat kegilaan ketika kalian belum normal. Karena yang utama itu kalau ingin menjadi gila, kalian harus menjadi normal dulu, gitu ya. Cara gila dilakukan juga apa? Ketika aku menulis dengan cara gila itu kan aku berpikir gini loh. Kalau ada orang yang memakai baju hijau semua, aku pakai baju merah, yang jadi pusat perhatian siapa? Baju merah. Aku beda sendiri kan. Nah, aku pakai baju merah. Nah, kegilaan itu buat gitu juga. Ketika orang menulis semacam ini, aku sih nggak berbeda.
agar orang melihat